Bismillahirrahmanirrahim. Sumara al-bawaqi minal ulumi watbi' bi'ilmil fiqhi summa usulihi summa al-bawaqi ra' tadrijan bilah. Asalnya nadam ini watbi' bi'ilmil fiqhi summa usulihi summa al-bawaqi ra' tadrijan bilah. Artinya kemudian setelah mempelajari, memulai belajar dengan yang fardu ain. Fardu ain itu di sini adalah syahadat sekaligus maknanya. Kemudian sifat-sifat Allah, mengetahui sifat-sifat Allah. Kemudian para malaikat-malaikatnya Allah. Yang fardu ain dulu. Seorang murid diarahkan oleh ulama supaya yang terlebih dahulu ya pelajari tentang ketauhidan ya. Jadi tentang yang fardu ain. Kemudian setelah itu baru beranjak pada yang kedua, watsbi' bi'ilmil fiqhi. Kemudian ikutilah setelah belajar fardu ain, maka kemudian iringilah dengan ilmu fikih, summa usulihi dan ilmu usul fikih, summal bawaqi, kemudian sekalian atau ilmu-ilmu yang lain. Ra' jagalah tadrijan, jagalah urutan-urutan ini, pelajaran runtutan-runtutan ilmu itu bila dengan cara mencobanya. Sumara al-bawaqi, kemudian jagalah al-bawaqi, ilmu-ilmu yang lain. Artinya pelajarin juga ilmu-ilmu yang lain, minal ulumi, dari beberapa ilmu. Hala kaunika mujarriban syai'an fa syai'an. Ketika kamu menjadi seseorang yang menjajal atau mencoba sesuatu, atau menjajal, mencoba memahami ilmu yang lain sedikit fa syai'an, sedikit demi sedikit. Wa qaddim al-ahamma fal ahamma. Kemudian diarahkan lagi oleh ulama, maka dahulukanlah belajar ilmu yang terlebih penting. Fal ahamma, kemudian yang penting. Yang paling penting apa? Itu dulu dahulukan. Kemudian setelah itu baru yang penting. Ya, penting, yang paling penting dengan penting beda ya. Yang paling penting apa? Itu dahulukan. Nah, kenapa li'annal uluma katsiratun wal a'maru qasiratun? Li'annal uluma katsiratun wal a'maru qasiratun. Karena ilmu itu banyak. Orang suruh bertahap belajar, setahap demi setahap. Ilmu ini, kemudian ini, kemudian ini, setahap demi setahap. Alasannya karena ilmu itu banyak sementara umur itu pendek ya. Wal a'malu qasiratun, sementara umur itu pendek. Artinya apa? Kita nih hidup belum tentu bisa semua ilmu kita kuasai, semua kita pelajari. Keburu habis umurnya. Ya. Jadi keburu habis umur kita, jatah hidup kita, sementara apa? Ilmu yang kita pelajari dari sekian banyak ilmu belum selesai. Makanya apa? Disuruh bertahap dan terus belajar. Wala taqifu ala fannin wahidin, wala taqifu ala fannin wahidin bal taraqi fil fununi. Jangan berhenti pada satu fan ilmu ya. Belajar itu nggak boleh berhenti pada satu fan ilmu saja.
pada satu ilmu saja. Bal taraki fil funun, bahkan naiklah kepada apa, fan-fan yang lain, artinya ilmu-ilmu yang lain. Jadi belajar ilmu jangan satu, ini kan kita begitu ya, belajar satu fan ilmu, katakan fikih aja, enggak ngaji yang lain gitu, hadis, tauhid, kemudian tasawuf, kemudian ilmu alam, balaghah, mantek. Itu akhirnya apa? Itu jadi kaku. Ya. Belajar terus ya. Udah ngaji satu doang, umpamanya fikih, berhenti lagi belum hatam. Susah jadinya ntar. Kama qala ba'duhum min bahril basit. Kama qala ba'duhum min bahril basit, ihris ala kulli ilmin tablugh al-amala. Ahris ala kulli ilmin, harisun. Bagaimana sebagian ulama berkata, ada ulama berkata dalam ilmu arud itu ilmu syair, min bahril basit, dari bahar basit ya. Sebagaimana ulama mengatakan dalam satu syair dari bahar basit, syairnya begini, ahris ala kulli ilmin tablugh al amala. Serakahlah kamu, disuruh serakah, disuruh apa, rakuslah kamu atas setiap ilmu, tablugh al amala, maka kamu akan sampai pada apa yang diharapkan. Sifat loba atau rakus itu nggak boleh aslinya, termasuk sifat tercela ya dalam tasawuf dan konteks tasawuf. Tapi kalau dalam belajar itu harus, orang tuh harus rakus dengan ilmu, demen gitu, apa aja ilmu dibaca, apa aja nanti diikutin. Supaya apa? Supaya kamu sampai pada apa yang diharapkan. Harapan kita sampai, kita mau bisa ini, harus belajar. Gitu. Kemudian wala taqif inda ilmin wahidin kaslan. Jangan kamu berhenti pada satu ilmu lantaran malas. Jangan kamu berhenti dalam satu ilmu saja karena kemalasan. Ya itu tadi, ngaji baru sekali, ngaji fikih doang berhenti, terus kagak ngaji lagi. Kalau ngaji cuma satu doang, kalau ngaji hadis doang maunya berhenti. Ada lagi ngaji Quran sama hadis doang, udah akhirnya salah uang. Apa jadi salahin? Ya repot gitu. Ya. Padahal hadis yang dibaca itu ada yang ngalah, plus ditafsirkan, itu hadis juga ada tafsir hadis. Itu yang nafsirnya juga ulama. Tapi dia maunya hadis aja. Kalau nggak ada ulama yang nafsir nggak bisa juga disuruh maafin. Itu kan bodoh itu orangnya. Oh gak ikut ulama. Padahal yang nafsirin hadis juga ulama. Udah ada tafsirnya di sini. Aneh. Oh, langsung dari Nabi ya susah, minum dari teko langsung ke mulut kalau kayak kelas. Ini kiasannya gini, kiasannya panah kelulang majana min kulli faqihatin. Kemudian ada abda laka al jauharain asyam'ah wal asal. Kiasannya adalah fannahlu lamma jana min kulli faqihatin, lebah atau tawon itu ketika memakan setiap buah
lebah atau tawon ketika dia memakan setiap buah-buahan, maka sebetulnya dia telah memberikan pelajaran kepada kamu tentang dua kebaikan. Kebaikan yang pertama adalah asama. Asama itu malam. Kebaikan yang kedua wal asala. Asala itu madu. Kenapa malam dengan madu menjadi kebaikan? Asyam'u fihi diya'un yustada'u bihi. Malam itu apa? Ada cahayanya. Yang cahaya itu dia menerangi. Wasyam'u fihi diya'un. Pada malam hari ada cahaya. Yang cahaya itu diambil oleh selembah tadi. Yang kedua wasyahadu. Yang kedua wasyahadu fihi syifa'un. Yang kedua madu. Madu itu menjadi obat. Madu itu menjadi obat yubrihul ilana, yang bisa menyembuhkan penyakit. Ini syair buat kiasan gitu. Artinya ketika seorang belajar, seorang murid belajar, jangan sampai belajar pada satu fan ilmu saja, tapi ilmu apapun pelajari. Ilmu apa saja pelajari. Sehingga apa? Kamu akan sampai, maka seorang pelajar itu akan sampai kepada apa yang dia harapkan. Terus disuruh rakus dengan ilmu. Kalau rakus kan apa aja dibaca, senang goyang gitu. Nah gambarannya apa? Gambaran seperti lebah atau tawon. Lebah atau tawon itu dia akan memakan setiap buah-buahan, akan dia makan, dan tawon yang memakan buah ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya dia telah mengambil apa? Dua kebaikan. Yang pertama malam, yang kedua madu. Kebaikannya. Kenapa malam jadi kebaikan? Karena malam ada cahaya. Malam itu jadi punya cahaya, yang dengan cahaya itu seekor lebah itu bisa berjalan terbang di tengah malam. Ya, artinya dia nggak nabrak karena ada cahaya pula. Sehingga apa? Dia bisa cari makan di malam hari, memanfaatkan cahaya itu, cahaya malam hari. Kemudian yang kedua kebaikan dari lebah itu adalah madunya. Madunya bisa jadi obat untuk segala penyakit. Lihat aja lebah. Nah itu maksudnya. Coba lihat lebah. Jadi digambarkan seperti lebah. Ya. Sama juga kayak kalong. Kalong itu mungkin makan yang buah, kecuali yang paling manis. Padahal malam, tapi dia pinter milihnya. Pakai itu jambu, kalau beruangnya atau pasti manis itu. Ada yang dimakan sama dia. Kita kan salah mulu. Nah ini apa namanya? Banyak nanti. Jadi ilmu juga nanti dibagi-bagi ya. Banyak macamnya. Kalau di sini dijelaskan wa'lam anna hadzal ulumi allati sharaha biha an-nadhimu rahimahullah ta'ala hiya ulum syariat. Jadi ilmu yang telah dijelaskan oleh si pengarang nazm ini adalah ilmu syariat. Wa alatuha, dan ilmu alatnya. Syariat dan alatnya. Nah ilmu syariat dan alatnya, ya, alat cara membacanya ya, itu semuanya ilmu yang terpuji, mahmudatun, baik, bagus. Wa amma ghairuha ka ilmi saharati wa talmasati wa ilmi syakbadati wa talbisati fahiya madmumatun. Sedangkan ilmu yang lain selain syariat seperti ilmu sihir ya, ilmu hitam, ilmu syakbadat, ilmu sulap, talbisat, kemudian ilmu pemalsuan, penggandaan, pemalsuan, itu semuanya adalah fahiya madmumah, ilmu yang tercela dalam pandangan agama, agak benar. Yahrumu ta'allumuha, yang haram mempelajarinya. Belajar sulap haram ya. Haram. Kemudian ilmu hitam haram.
Ilmu apa? Pemalsuan juga, palsu-palsuin, bikin kabur mata orang, sama itu. Hipotesis sama. Waqad bayyana dzalika al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu fi ihya'ihi wal nuridu laka ibaratan takmilan lil fa'idah wa hiya i'lam anna al-fardha la yatamayyazu an ghairihi illa bi dzikri aqsamil ulumi wal ulumu bil idafati ila al-fardhi alladhi nahnu nu'addiduhu nanqasim ila syar'iyatin wa ghairi syar'iyatin. Imam Ghazali gini ngomongnya, kewajiban fardu, kewajiban itu tidak akan menjadi berbeda dengan yang lainnya kecuali dengan cara menyebutkan bagian-bagian ilmunya. Artinya kewajiban banyak, tergantung nanti ilmu apa yang wajib pelajari. Nah, ilmu itu ketika disandarkan kepada yang wajib, maka nanti akan terbagi menjadi dua. Pertama ilmu syariat, yang kedua ilmu yang bukan syariat gitu. Nah, ilmu yang syariat yang mana kata Imam Ghazali? Maksud saya yang dimaksud dengan ilmu syariat adalah ilmu yang mastufi dari Nabiya sallallahu alaihi, ilmu yang bisa diambil faedahnya dari para nabi, para anbiya. Wala yarsudul aqlu ilahi mislal hisabi wala tajribatu mislal limi wala sima'u mislal lughati. Yang akal itu tidak akan mampu, tidak akan mampu seperti ilmu hisab, perhitungan, kemudian akal tidak akan bisa untuk apa? Mengeksperimenkan ilmu itu kecuali seumpama ilmu apa? Ilmu kedokteran, pengobatan, wala sima' misal lughat. Akal tidak akan tertuju mampu untuk mendengar kecuali nanti seumpama ilmu bahasa. Banyak nanti memang Ghazali dibagi-bagi ya, ini yang fardu ain, ada yang syariat, ada yang bukan syariat ya, ada yang nanti sifatnya fardu kifayah. Jadi belajar pengobatan itu kata Imam Ghazali hukumnya fardu kifayah ya. Artinya apa? Kalau dalam satu kampung ada orang bisa ngobatin, udah kita nggak usah belajar, udah ada. Semuanya pengen jadi dukun, jangan, udah ada. Sama ngobat urusan udah biar dia. Tapi kalau nggak ada itu juga bahaya. Nanti kalau ada orang sakit nggak bisa ketanganan. Jadi Imam Ghazali ngomong gitu. Makanya apa? Makanya itu nggak boleh gimana sih? Yang nggak boleh pelajari tadi ilmu hitam, ilmu pemalsuan, itu penggandaan pemalsuan gitu. Kemudian apa? Kayak hipnotis, kemudian ilmu sulap. Nggak boleh. Amalnya apa? Haram. Ya. Itu lagi ya. Ini dikit. Bapak pelet. Aku mau dipelet. Apaan mau dipelet? Pelet mengapa? Keluarin aja lidah. Pelet. Tolong sekalian. Pelet itu doang. Iya. Jadi gitu, itu Imam Ghazali bagi-bagi semua yang banyak dibagi-bagi. Kenapa? Kalau bahasa Imam Ghazali itu pengobatan itu apa? Sifatnya hukumnya fardu kifayah. Karena dengan pengobatan apa? La yustagna anhu fi qiwami umuriddin. Agama itu nggak bisa jenjang, nggak bisa dijalani loh. Ya kan? Ngaji kagak bisa, baca Quran kagak bisa, ngobati orang bisa banget, nggak bisa tegak agama dengan ilmu itu. Ya bisanya dengan itu, belajar Quran, belajar tafsir, belajar hadis, belajar fikih, baru agama jalan.
Kalau lantaran begitu jadi fardu kifayah. Tapi walaupun begitu tetap ada dia tetap daruri sifatnya, darurat ya namanya ilmu pengobatan. Disebut darurat, daruri itu bihajatin, dalam kebutuhan. Artinya ketika badan ada yang sakit. Kemudian ilmu perhitungan juga begitu, ilmu hitung, ilmu waris, belajar apa? Kitab tentang waris. Sama ilmu hisab, ilmu ngitung juga dia sifatnya daruri juga dalam muamalah. Contohnya apa? Wal wasoya wal waris seperti wasiat, kemudian warisan. Kalau nggak ada yang itu ya nggak bisa. Nah, artinya ilmu pengobatan, ilmu masalah penghitungan, waris-warisan, hitung-hitungan itu sifatnya tetap darurat. Artinya ketika darurat butuh ada gitu yang bisa. Ya walaupun begitu sifatnya disebut fardu kifayah, tapi kalau apa namanya? Allatil lau khalal baladu amman yaqumu biha. Andai kan dalam suatu daerah nggak ada orang yang bisa itu, bisa ngobatin, bisa ngitung warisan, bisa ngitung hisab, penanggalan dan lain sebagainya. Itu juga nanti apa? Maka jaroha ahlul balad, ya penduduk daerah itu ketika dia sakit, luka dan sebagainya, maka nggak ada yang ngobatin, itu bisa bahaya juga. Gitu. Tapi wa idza qama biha wahidun kafa wa saqata al-fardu 'ala al-akharina. Ketika sudah ada orang yang mampu belajar ilmu pengobatan dan perhitungan, ini sudah boleh lah bisa belajar. Ya. Ilmu jadi banyak nanti ilmu dibagi memang usahanya banyak. Kemudian kata Imam Ghazali lagi termasuk fardu kifayah apa? Wa min furudil kifayati kal falahati wal hayakati wasiyasati balil hajamati wal khiyatati. Termasuk nanti ilmu yang sifatnya fardu kifayah itu ilmu tentang apa? Cocok tanam, pertanian, ilmu pertanian, wal khiyakah, kemudian ilmu menenun pakaian, kain, wasiasa, ilmu politik, ya bahkan ilmu tentang hajamah itu apa namanya, bekam, wal khiyakah dan menjahit ya pakaian, sampai juga fardu kifayah. Artinya umpama dalam satu daerah pun nggak ada orang yang bekam, ya bahaya juga. Bekam penting. Zaman Nabi udah ada bekam. Segala macam semua disebut menurut pandangan Imam Ghazali itu fardu kifayah.